Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Habibah dengan NRP 580231035 dari kelas ATK 2A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait problem for final exam untuk soal pada EAS yang akan datang. Langsung saja, untuk soalnya, sebuah gas sintetis ditingkatkan kandungan metannya pada sistem recycler atau daur ulang sebagai berikut. Berikut adalah sistemnya, akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, untuk feed gasnya mengandung sebagian kecil dari komponen-komponen berikut dalam mol persen, yaitu ada 22% mol CO, 13% CO2, dan 65% hidrogen pada keadaan metan free basis. Jadi komponen dari tiga zat tersebut itu tidak termasuk dari komposisi metana. Jadi jika metannya ini diikutkan ke dalam 100% komposisi, jadi ada 4 komponen, komposisi dari yang ada di soal ini, tiga yang diketahui ini akan berbeda jika tadi metannya itu diikutkan dalam 100% komposisinya. Lalu selanjutnya untuk aliran produknya diketahui terdapat CO 5%, hidrogen 9%, CO2 27%, air 9%, dan metana 50%. Nah, kalau di sini metananya ini sudah diikutkan, jadi termasuk 100%-nya itu sudah ikut sama metana. Kalau yang tadi itu 100%-nya belum ikut dengan metana. Jadi masih tiga komponen ini saja. Kedua aliran tersebut feed dan produk itu pada keadaan 200 derajat Fahrenheit. Dan terdapat dua reaksi pada proses reaktor atau yang ada di reaktor. Untuk reaksi yang pertama yaitu CO ditambah 3 hidrogen menjadi metana plus air, lalu lalu reaksi yang kedua CO ditambah air menjadi karbon dioksida dan juga hidrogen. Nah, reaktor ini beroperasi secara adiabatik, yang berarti tidak ada perpindahan panas yang masuk atau keluar antara sistem dan lingkungan. Lalu aliran reaktor didinginkan cold to 500 Fahrenheit pada heat exchanger 1 dan selanjutnya didinginkan lagi pada heat exchanger 2. Nah, sebagian dari aliran keluar ini diambil sebagai produk, is split off as a product. Lalu sisanya diambil atau dikirim ke separator. Diambil produk, lalu sisanya dikirim ke separator. Di mana aliran tersebut di separator ini didinginkan. Aliran di separator ini didinginkan hingga suhunya 90 Fahrenheit. Lalu sisa gas di stream 8 ini dari separator itu dipisahkan sebagai cairan dengan 95% konversinya untuk H2O. Jadi di air yang 8 ini diketahui ada H2O atau air dengan 95% removal. Nah, ini untuk soalnya sendiri kita diperintahkan untuk mencari komposisi dari stream 1, 8, 7, dan 9 terlebih dahulu, lalu mencari komposisi dari sisa stream. Dengan begitu kita harus mencari komposisi dari stream 1 hingga 10. Ini menggunakan goalseek. Lalu yang pertanyaan kedua adalah single phase conversion atau konversi dari karbon monoksida pada reaksi A dan B.
masing-masing. Jadi pada reaksi A dan B ini kita harus mencari konversinya A sendiri, B sendiri. Lalu yang kedua ini total konversi dari CO, karbon monoksida dan juga hidrogen masing-masing. Jadi untuk yang soal ketiga ini gabungan dari CO. Dari CO di A ditambah CO di B. H2 di A ditambah H2 di B. Lalu yang keempat, ini yang telah saya sebutkan sebelumnya, yaitu flow rates dan composition of all stream dari stream 1 sampai 10. Dan yang kelima adalah menentukan suhu dari semua streamnya. Oke, untuk soalnya seperti itu, kita langsung lanjut ke pembahasan di spreadsheet atau Excel. Ini soalnya tadi sudah saya cantumkan di sini. Terlihat ya dari soal ini, hal pertama yang harus dilakukan untuk menentukan stream adalah melakukan perhitungan masing-masing stream dari yang stream masuk dan juga stream keluar. Dari sistem ini diketahui stream masuknya itu ada di stream 1, stream keluarnya dari stream 6, dan stream 8. Jadi kita harus mencari dulu masing-masing eh, istilahnya komponen atau detail komponen dari ketiga stream tersebut untuk menentukan neraca massa dari overall komponen dan juga overall elemen balance. Yang pertama ini tadi sudah saya sebutkan sebelumnya. Untuk stream 1 diketahui mol fraksinya itu ini 22%, 13%, dan 65%, tapi ini dalam keadaan metan free. Dan untuk menentukan eh, komponen atau fraksi mol metannya, kita harus menggunakan Goldseek di Excel. Seperti ini. Ini keadaan sudah saya Goldseek sebelumnya. Kalau keadaan sebelum Goldseek, di sini tiga komponen ini itu sama dengan tiga komponen awalnya. Namun setelah di Goldseek, seperti yang sudah saya mention sebelumnya, itu nilai mereka tiga-tiganya akan berubah menyesuaikan dengan penambahan komposisi atau fraksi mol metana hingga 100% ini. Nah, tapi goal-seek ini tidak bisa dilakukan di awal. Jadi tidak bisa kita menghitung elemen satu, stream satu saja ini dan langsung melakukan goal-seek itu tidak bisa. Goal-seek bisa dilakukan ketika sudah dihitung di overall komponen. Jadi harus menghitung dari sini dulu, semuanya dulu, dari sini semua sampai sini, baru bisa dilakukan goal-seek untuk fraksi mol CH4. Jadi kan hanya diketahui tiga ini saja ya. Nah, dapat kita hitung molnya. Molnya ini didapat dari mana? Didapat dari fraksi mol dikali dengan total mol. Total mol ini didapat dari asumsi. Asumsi bahwa mol total pada stream 1 ini adalah 100 mol. Kenapa 100 mol? Karena di stream 6 ini juga diketahui pada soal basisnya adalah 100 mol. Jadi kita asumsikan bahwa di stream 1 itu juga 100 mol. Sehingga didapatkan mol totalnya dari perkalian fraksi mol dan juga total mol. Fraksi mol dikali total mol. Begitu pula dengan eh, mol dari CO2 dan juga H2. Untuk CH4 ini tidak ada. Masih belum, karena belum dikulsik. Lalu untuk mencari mol, selanjutnya kan mencari elemen dari tiga tiga elemen yang ada, yaitu ada C, H, dan O. Kenapa hanya ini? Karena di komponen ini hanya ada tiga elemen tersebut. Untuk mencari elemen C, untuk mencari mol dari elemen C, kita bisa melakukan penambahan mol dari banyaknya elemen C pada komponen di sini. Di sini kan terlihat C-nya itu ada 1, 2, 3, ada 3. Ada satu di CO, satu di CO2, dan juga satu di CH4.
Jadi untuk mencari mol total untuk elemen C itu dijumlahkan. Mol di CO 1, mol ditambah mol di CO2 1 ditambah mol di CH4. Seperti ini. Begitu pula dengan H. H-nya ini ada di H2 dan CH4. Jadi ditambahkan mol H2 kan ada 2H, berarti 2 kali mol di H2 ini, 2 kali 63 sekian, ditambah di CH4 ada 4, berarti ditambah 4 kali 3,02 sekian. Jadi didapatkan nilainya adalah 138 sekian. Begitu pula dengan O, yaitu dari penjumlahan mol di CO 1 ditambah 2 kali mol di CO2. Jadi dapatkan mol elemen O-nya 46 sekian, lalu dijumlahkan. Setelah itu dapat diketahui fraksi mol untuk mol di perhitungan elemen. Dengan cara bagaimana? Dengan cara membagi antara mol pada elemen tertentu dengan totalnya. Jadi misal kita mau mencari fraksi mol dari elemen C, berarti 36,9 sekian dibagi totalnya yaitu 221,6 sekian. Seperti ini. Begitu pula dengan perhitungan fraksi mol H dan O. Oke, setelah ini dapat diketahui semuanya pada stream 1 kecuali untuk komposisi CH4 karena akan dilakukan Gaussian nanti. Yang kedua ini dari stream 6, fraksi molnya ini sudah diketahui. Fraksi, stream 6 adalah produk, fraksi molnya sudah diketahui semuanya. Tinggal memasukkan ke data, diubah menjadi mol fraction, sama dengan 1. Berarti dikali 100, dibagi 100 semua kan. Nah, setelah ini, molnya juga sudah diketahui, yaitu basisnya 100 mol. Jadi, langsung bisa dihitung molnya. Dari mana? Dari perkalian fraksi mol dikali dengan total molnya. Ini dikali ini dikali ini, dan seterusnya. Setelah itu dapat dihitung juga molnya dari dengan perhitungan yang sama dengan stream 1, yaitu dihitung dari mol pada komponen, pada jumlah di seluruh komponen. Jadi tinggal ditambahkan saja. Misalnya ya ini C. C di sini berarti 1, 2, 3 ini ditambah ini ditambah ini hasilnya ini. Mol fraksi mol juga sama, yaitu dengan 82 dibagi 36, 36, 386, 236 dibagi 386, 68 dibagi 386. Hasilnya ini. Oke, lalu untuk selanjutnya stream 8. Di stream 8 ini adalah hasil dari separator, di mana hanya ada H2O atau air saja yang berada dalam bentuk liquid. Dengan begitu, bisa langsung dimasukkan, karena komponennya hanya ada air, berarti mol frasiknya adalah 1. Dan molnya seperti tadi, kita pakai asumsi basisnya 100 mol. Jadi, untuk H2O, molnya adalah 100. Kalau elemen molnya tinggal kita kalikan. H2O hanya 2, berarti 100 kali 2, 200. O-nya 1, berarti 100 kali 1, 100. Dan totalnya 300. Untuk mol fraksinya juga sama. Untuk H berarti 200 bagi 300 hasilnya sekian. Untuk O 100 bagi 300 hasilnya sekian. Oke, karena sudah dihitung masing-masing dari eh, streamnya, komponen pada streamnya, komponen dan elemen pada streamnya. Selanjutnya adalah melakukan perhitungan overall elemen balance. Untuk overall elemen ini, yang pertama di input adalah pada stream 6. Kenapa? Karena pada stream 6, nilai-nilai yang ada itu sudah diketahui di soal. Jadi kita bisa langsung memasukkan pada overall elemen. Ini ya. Untuk mol fraksinya pakai data yang ini langsung dimasukkan di input di sini, diketahui molnya juga dari data ini. Bukan, dari data
Ini kan mol elemen, kalau ini mol komponen, mol elemen langsung dimasukkan ke mol overall elemen stream 6. Fraksi masanya. Oke. Setelah ini kita bisa menghitung massa dari elemen 6. Cara menghitung massanya adalah dengan mengalihkan mol dengan molekul weight atau MR. Jadi masanya dapat diketahui juga setelah didapatkan data mol dan juga fraksi mol. Masanya dapat diketahui semuanya karena sudah ada mol dan juga molekul weight-nya, sehingga fraksi masanya juga dapat diketahui dari seperti tadi 984 ini dibagi dengan 2308. Semuanya dibagi dengan total dari massa tersebut pada stream tersebut. Lalu selanjutnya adalah menghitung pada elemen pada stream satu. Pada elemen C, pada elemen karbon. Kenapa? Karena pada stream 8 elemen karbonnya ini nol. Jadi otomatis pada stream satu elemen karbonnya itu sama dengan stream 6. Jadi elemen karbonnya adalah 82 sama dengan stream 6 karena nol. Seperti ini. Setelah itu, setelah didapatkan nilai mol dari elemen karbon, kita dapat menghitung total molnya. Dari mana? Dari eh, pembagian antara mol karbon dibagi dengan fraksi mol. Fraksi molnya ini dari mana? Fraksi molnya dari sini, dari data yang sudah kita hitung sebelumnya. Jadi tinggal dibagi saja 82 dibagi 0,16 sekian, dapatkan 491 sekian. Setelah itu didapatkan data untuk mol eh, H dan O. Untuk perhitungan ini tinggal dikali saja, yaitu total dari molnya dikali dengan fraksi mol masing-masing, sehingga didapatkan mol untuk H dan O. Setelah itu kita dapat menghitung masanya dengan rumus yang sama, yaitu eh, mol dibagi dengan molekul weight seluruhnya dan massa fraksi massanya dapatkan dari massa dibagi totalnya. Oke, setelah itu berarti 6 sama 1 udah selesai. Sekarang bisa langsung ngitung ke 8. 8 ini gimana caranya? Untuk fraksi molnya, kita pakai yang dari perhitungan sebelumnya. Dengan molnya ini sendiri, karena kan tadi dua stream ini sudah diketahui ya, sudah diketahui nilainya. Jadi untuk stream ketiga ini, tinggal mengurangi. Dalam sistem, stream satu adalah stream masuk, stream 6 dan 8 adalah stream keluar. Jadi sudah jelas, untuk menghitung stream pada 8 berarti stream satu dikurangi stream 6. Jadi untuk molnya ini, mol H di stream satu dikurangi mol H di stream 2 stream 6 sorry. Lalu O-nya, mol O di stream satu dikurangi mol O di stream 6. Sehingga didapatkan molnya sebagai berikut dengan total sebagai berikut. Untuk masanya sama, yaitu mol dikali dengan MR atau molekul weight. Di untuk yang O juga sama, sehingga ditetapkan total sebagai berikut. Mass fractionnya massa dibagi total, massa dibagi total. Sehingga tiga aliran tadi sudah diketahui seluruhnya untuk overall elemen balance. Dengan neraca massa elemen sebagai berikut. Untuk yang masuk ini stream satu semua. Untuk yang keluar ini stream 6 ditambah stream 8 dengan akumulasi 0. Ini berarti balance. Setelah itu masih belum selesai. Masih nggak bisa menghitung goal sih. Kita harus menghitung lagi di overall komponen. Gimana caranya? Tetap sama. Yang pertama dihitung dulu untuk stream 6-nya. Ini diketahui di soal ini. Lalu molnya juga tinggal mengganti dari sini, tinggal menginput dari sini
ke sini. Lalu masanya tinggal mengalihkan dari mol dikali dengan molekul weight dari CO. Kan tadi tuh elemen ya, elemen itu cuma kayak unsurnya saja. Kalau komponen ini berarti satu eh satu senyawa, CO, CO2, H2, CH4, dan H2O. Jadi molekul weight-nya berubah. Masanya tetap sama, yaitu dengan mengalihkan mol dan molekul weight. Sehingga didapatkan masanya dan massa total. Lalu fraksi massanya tetap sama, yaitu mengalihkan fraksi massa, bukan, mengalihkan massa dibagi total fraksi massa, sehingga didapatkan fraksi massa. Massa dibagi total massa. Seperti itu. Lalu, setelah stream 6 selesai semua, kita bisa menghitung ke stream 8 dulu. Di stream 8 ini, H2O-nya itu sudah diketahui sama dengan eh, nilai mol pada O. Sehingga langsung diinput 35, dan didapatkan masanya itu dikalikan 35 dikali 18 hasilnya sekian. Untuk komponen yang lainnya itu nol. Kenapa? Karena tadi di soal hanya diketahui pada stream 8 itu hanya ada H2O atau air saja. Makanya semuanya nol. Setelah 6 dan 8 diketahui, kita menghitung pada stream 1. Pada stream 1 ini, yang pertama dihitung adalah oke, maaf ada kendala. Untuk selanjutnya yaitu menghitung mol pada stream 1 untuk overall komponen. Yang pertama dihitung adalah mol di komponen H2. Gimana caranya? Kita bagi eh, nilai dari mol pada stream H, stream H, pada stream 1 pada elemen H, yaitu 306 sekian, dikurangi 4 kali dari nilai mol CH4. Kenapa? Karena hanya kan ada 4, jadi dikali 4 kali, lalu dibagi 2. Dibagi 2 karena hanya kan tadi 4. Dibagi 2 karena ini hanya cuma 2, H2. Setelah ini diketahui, untuk mol H2-nya diketahui, langsung dapat dicari mol untuk sisanya, untuk CO, CO2, dan CH4. Dengan cara rumus berikut. Jadi, mol dari C, ini kan mencari CO ya. Jadi, mol dari C dibagi dengan jumlah mol fraksi untuk seluruh komponen selain H2 dikalikan dengan dikalikan dengan mol fraksi dari eh, CO itu sendiri. Jadi kan kita mau mencari mol dari CO. Itu caranya dari mol pada elemen sebelumnya dibagi dengan penjumlahan seluruh fraksi mol pada overall komponen ini dikali dengan fraksi mol pada CO yang kita cari. Gitu pula dengan lainnya.
dikalinya itu dengan eh, fraksi mol dari mol komponen yang kita cari. Sehingga didapatkan nilai sebagai berikut 47,3 sekian, 27,9 sekian, dan seterusnya dengan total 221,81 sekian. Setelah itu masanya dapat kita hitung dengan mengalikan mol dan molecule weight. Terusnya totalnya sekian, lalu dapatkan mass fraksinya dari massa dibagi massa total. Sehingga didapatkan ketiga komponen atau overall komponen ini selesai, kita dapat menghitung neraca massanya. Dari eh, stream yang masuk yaitu stream 1 dikurangi penjumlahan dari stream yang keluar yaitu stream 6 dan juga stream 8. Didapatkan akumulasi nol sehingga terjadi neraca massa atau mass balance. Nah, setelah ini karena kita sudah menghitung dari tiga istilahnya tiga step, kita baru bisa menghitung goal seek untuk menentukan fraksi mol dan juga mol dari CH4 pada soal yang awal tadi. Caranya, pertama-tama di CH4 ini, di tempat goalseek ini bisa kita ubah ke angka random. Misal satu, jangan satu, 0, eh, misal 0,1. Nah, bisa kita masuk ke goalseek, yaitu ini. Saya pakai bahasa Indonesia, jadi mungkin berbeda. Ini harusnya namanya goalseek, tapi karena saya pakai bahasa Indonesia, jadinya pencarian tujuan. Style setnya itu kita pakai yang ini, style set ke nilai 0, karena kita mau selisihnya itu 0 dengan mengubah sel yang pertama tadi. Oke, oke. Ternyata setelah digolsik nilai yang fraksi mol dari CH4 itu adalah 0,03 dengan total satu. Nah, seperti yang sudah saya mention sebelumnya, kalau fraksi mol yang awal yang diketahui di soal itu kan tanpa CH4. Jadi ketika CH4-nya masuk, nilainya itu tidak lagi 0,22, 0,13 dan sekian, tapi berubah. Aslinya 0,22 jadi 0,21, jadi 0,12, jadi 0,63 karena kedatangan dari CH4 tadi. Oke. Lalu molnya bisa dihitung dari perkalian 0,03 dikali 100. Sehingga didapatkan nilai sebagai berikut. Eh, ini masih nggak nol ya. Udah mendekati nol. Kita coba lagi biar nol. Kita ya kita anggap nol ya karena pertama tadi udah nol dan ini sudah sangat mendekati nol jadi kita anggap nol saja. Oke, karena eh, sudah sampai stream 1, 6 dan 8 sudah diketahui, selanjutnya kita masuk ke neraca massa berikutnya. Berikutnya ada di ini. Namanya adalah splitter. Dan langsung juga kita hitung splitter dan juga separator karena ini kurang lebih eh, satu paket gitu ya dari 4 stream 5, 6, 7 dan juga 7, 8, 9. Oh, 5 stream. Langsung kita hitung untuk splitter dan juga separator. Yang pertama mol apa ini massa
Stream 6 ini sudah diketahui sebelumnya karena sudah dihitung, jadi tinggal memasukkan saja. Lalu untuk separator ini, stream 8 juga sudah dihitung sebelumnya, jadi tinggal memasukkan saja. Stream 6 dan stream 8 sudah terisi. Lalu kita selanjutnya bisa menghitung di stream 7 karena ini kan ada dua stream 7 ya. Ada stream 7-nya dua kali. Jadi yang pertama, kita ambil fraksi molnya ini dari fraksi mol yang diketahui di soal. Kenapa? Kenapa? Karena pada stream 7 ini itu sama dengan nilai yang ada pada stream 6 dari sumber stream 5. Jadi 6 sama 5 ini sama, masuk ke 7 nilainya juga sama. Kenapa? Karena pada splitter ini tidak ada reaksi atau yang suatu hal yang menyebabkan perubahan komponen. Jadi komponennya tetap sama. Jadi di 7 ini pertama dapatkan mol fraksinya. Lalu pada H2O sini, pada H2O ini dapat dihitung pertama kali. Dari mana? Dari pembagian antara mol H2O dengan fraksi H2O pada stream 8. Kan stream 8-nya sudah diketahui. Bisa kita hitung di stream 7 itu dengan molnya dibagi dengan fraksi H2O. Sini. Jadi dari stream 7 ini masuk ke separator, itu nilainya sama dengan H2O dibagi dengan konversi. Kenapa? Karena sebelum masuk separator ini kan belum dikonversi. Jadi setelah keluar, jadi sebelum masuk itu dibagi dengan konversi dulu, setelah keluar itu nilai yang sudah terkonversi. Oke, tadi ini sudah diketahui. Dengan begitu bisa langsung dihitung total dari mol untuk stream 7, yaitu dengan membagi dari mol H2O tadi dengan fraksi molnya. Fraksi molnya dapat dari mana? Dari yang diketahui di soal yang sudah saya tandai oren-oren ini, itu nilainya sama dengan di soal karena tidak ada perubahan komposisi. Sehingga didapatkan nilainya yaitu nilai mol totalnya 412 sekian. Setelah itu dapat dihitung mol untuk yang lainnya. Dengan cara apa? Dengan cara yang sama yaitu fraksi mol dikali dengan total mol sehingga didapatkan molnya sekian. Setelah itu masanya dapat dihitung dari mol dikali MW, fraksi masanya dapat dihitung dari massa dibagi massa total. Sehingga untuk separator 8 dan 7 sudah diketahui semuanya. 7 dan 8 sudah diketahui. Berarti untuk 9 ini tinggal mengurangi saja. Kenapa? Karena tadi neraca massa yang masuk sama dengan yang keluar. Yang masuk yang mana? Kita lihat gambarnya. Yang masuk adalah 7, yang keluar adalah 8 dan 9. Berarti untuk stream 9 berarti molnya sama dengan 7 dikurangi 8 ditambah 9. Berarti 7 dikurangi 9. 7 kurangi 9, 7 kurangi 9, 7 kurangi 9, dan seterusnya. Sehingga mol fraksinya diketahui.
Setelah mol fraksinya diketahui, masanya diketahui dari perkalian mol dan MW. Fraksi masanya juga diketahui dari dari massa dibagi total massa. Sehingga untuk separator sudah diketahui semuanya. Setelah itu kita balik lagi ke atas tadi ke splitter karena kan ini kita kerjakan bebarengan. Untuk stream 7 tadi kan sudah diketahui semuanya. Kita tinggal input ke stream 7 yang di splitter. Stream 6-nya sudah diketahui semuanya, stream 7 sudah diketahui semuanya, stream 5 tinggal neraca massa. Kita lihat, 5 masuk, 7 keluar, 6 keluar. Berarti 5 sama dengan 7, 6 ditambah 7. Jadi mol di eh, stream 6 ditambah mol di stream 7 untuk masing-masing komponen. Sehingga didapatkan molnya sekian, totalnya sekian. Mol fraksinya ini dari awal tadi kan. Lalu masanya diketahui dari perkalian mol dan komponen. Masa fraksi masanya dapat diketahui juga. Oke, dengan begitu splitter dan separator sudah selesai. Dengan neraca massa sebagai berikut untuk keduanya dengan akumulasi 0. Lalu ini untuk fraksi H2O yang di removal atau yang dihilangkan pada stream 8 kan diketahui di soal yaitu 95%. Berarti di stream 9 yang kembali ke heat exchanger ini ada 0,5%. Ada 0,05%. Sehingga didapatkan total 1. Setelah itu, setelah tadi sudah selesai, untuk stream 1, 6, 8, 5, 6, 5, 7, 9. Sekarang selanjutnya kita beralih ke heat exchanger. Di heat exchanger ini, stream mana saja yang ikut? Ada stream 4, 5, 9, dan juga 10. Untuk heat exchanger yang sudah diketahui itu ada stream 9 dan juga stream 5. Jadi untuk kedua stream ini tinggal menginput data dari sebelumnya. 9 stream 9 dari sini, stream 5 dari atasnya. Setelah itu kita berarti tinggal menghitung stream 4 dan juga stream 10. Nah, di sini ternyata untuk stream 4 ini itu sama dengan komposisinya sama dengan stream 5 dan stream 9 komposisinya sama dengan stream 10. Kenapa? Lihat di sini. Dari stream 4 ke stream 5 itu masuk heat exchanger. Di heat exchanger ini tidak ada perubahan komposisi. Yang ada hanya perubahan suhu. Begitu pula dengan stream 9 dan 10 tidak ada perubahan, jadi dari 9 langsung ke 10 tidak ada perubahan komposisi, yang ada hanya perubahan suhu. Sehingga komposisinya sama. Kita lihat untuk stream kan diketahui 9 sama 5. Stream 10 ini sama dengan 9. Semuanya sama persis. Dan stream 4 ini sama dengan stream 5. Semuanya sama persis. Sehingga didapatkan neraca massanya sebagai berikut dengan akumulasi 0. Oke, setelah itu selanjutnya adalah mixer. Masuk ke mixer. Di mixer ini yang pertama tadi sudah diketahui kan untuk satu nilai stream 1 dan juga stream 10. Jadi di sini kita akan menghitung stream 2 saja. Stream 2 mixer. Nah, stream 1 sudah diketahui, stream 10 sudah diketahui. Jadi tinggal input-input saja. Tinggal menghitung stream 2 dari mana? Dari pengurangan massa, dari penjumlahan, maaf, dari penjumlahan. Kenapa penjumlahan? Karena di sini yang masuk itu stream 1.
Stream 1 dan stream 10 yang masuk. Dan yang keluar dari stream 2. Berarti untuk mencari stream 2 tinggal menjumlahkan dari yang masuk saja. Stream 1 ditambah stream 10. Sini berarti masanya diketahui. Kenapa kok yang ditambah itu massa bukan mol? Karena ya ini kan neraca massa bukan neraca mol. Jadi yang ditambahkan ini masanya. Setelah itu molnya dihitung fra, mas mass fraction-nya dulu dari massa dibagi total. Lalu molnya didapat dari mana? Dari massa dibagi molekul weight. Jadi diketahui molnya sekian, totalnya sekian, sehingga diketahui mol fraksinya. Mol fraksinya sama dengan pencarian mass fraction, yaitu mol dibagi total mol, sehingga didapatkan nilai sekian. Nah, dari sini sudah diketahui tiga stream tadi dengan neraca massa sebagai berikut. Oke, selanjutnya yaitu di cooler. Di cooler ini hanya ada stream 3 dan stream 4. Nah, ini di cooler. Di cooler ini sudah sangat jelas. Stream masuk sama dengan stream keluar. Jadi nilainya ini pasti sama. Kenapa sama? Karena di cooler ini tidak ada perubahan komposisi, cuma ada perubahan suhu sama dengan heat exchanger. Jadi stream yang masuk sama dengan stream yang keluar. Jadi kedua nilainya sudah pasti identik atau sama persis. Sehingga neraca massanya sebagai berikut. Lalu yang terakhir ini ada reaktor. Di reaktor ini yang tadi sudah saya sebut sebelumnya, pada awal terdapat dua reaksi. Reaksi A dan reaksi B. Ini stream 2-nya sudah diketahui. Stream 3-nya juga sudah diketahui. Jadi kita bisa input langsung keduanya dan mencari untuk reaksi A dan reaksi B saja. Yang pertama ini bisa kita input stoikiometrinya. Dari mana? Stoikiometri dapat dilihat dari reaksinya. Ini kan CO. CO itu ada berada di sebelah kiri. Berarti nilainya adalah negatif. Karena ia adalah reaktan. Nilainya negatif untuk apa ini? CO2 tidak ada di sini. Tinggal 0. Lalu H2 di kiri negatif -3. C4 dan H2O di kanan masing-masing eh molnya 1. Stoikiometrinya 1. Lalu yang kanan juga sama. Ini berarti -1 CO. H2O-nya -1. Yang kanan ini CO2 dan H2-nya 1. Setelah itu, yang pertama yang bisa dihitung adalah dari CO2 di B. CO2 di B, mol dari CO2 di B. Dari mana? Mol CO2 di B ini, karena di reaksi A ini tidak ada CO2, berarti cara menghitungnya adalah pengurangan dari stream 2 dikurangi dengan CO2 di stream 3. Sehingga didapatkan molnya adalah -0,96 sekian. Dari sini bisa dihitung totalnya. Atau dapat dihitung yang lainnya dengan cara perkalian dan juga pembagian. Jika menghitung apa ini? Menghitung CO itu berarti nilai dari eh, mol CO2 dibagi dengan stoikiometri dari kedua komponen tersebut. Gitu pula dengan eh, begitu pula dengan komponen H2 dan juga H2O. Sehingga didapatkan nilai molnya sebagai berikut. Masanya tinggal mengalihkan saja mol dikali molekul weight. Sehingga didapatkan masanya. Setelah itu untuk
reaksi di A, karena tadi kan sudah diketahui, stream 2 diketahui, stream 3 diketahui, reaksi B diketahui, berarti reaksi A tinggal mengurangkan saja. Jadi, eh, karena stream 2 ini yang masuk dan 3 ini yang keluar, berarti stream 2 dikurangi reaksi B dikurangi stream 3. Dapatkan molnya sebagai berikut. Tinggal mengurangi saja. Nah, untuk eh, tiga komponen ini, itu perhitungannya sama dengan untuk menghitung pada mol reaksi B tadi, yaitu dengan membagi nilai dibagi dengan stoichiometry dari kedua komponen yang ingin dihitung. Sehingga didapatkan molnya sebagai berikut, lalu masanya ini dari mol dikali dengan molekul weight. Sehingga didapatkan nilainya sebagai berikut ini untuk stream 2, A, B, dan stream 3 dengan raca massa sebagai berikut. Ini harusnya 0. Cuma karena goalseeknya tadi agak berubah ya. Kenapa kok berubah? Kita coba lagi ya. Oh, ini sudah sangat mendekati 0 tapi enggak 0. Oke, nanti aja kita hitung lagi. Jadi akumulasinya ini sama kayak goalseek, padahal sebelumnya 0. Tapi ini sudah sangat mendekati 0, jadi bisa kita asumsikan 0. Karena minus minus 6 kali 10 kali minus 6. Jadi 0,0000 sekian. Lalu selanjutnya ini di soal tadi kan ditanyakan ya, what is the single phase conversion of carbon monoxide in reaction A and B respectively? Jadi kita cari konversi CO di reaksi A dan juga reaksi B untuk masing-masing. Caranya bagaimana? Caranya dengan eh, membagi mol di reaksi A, mol dari CO di reaksi A dibagi dengan mol pada stream yang masuk dikali dengan stoikiometrinya. Dengan rumus sebagai berikut didapatkan nilai konversi CO di reaksi A adalah 0,63 sekian. Lalu untuk konversi B juga sama, berarti untuk konversi B untuk CO berarti di mol pada reaksi B ini dibagi stoikiometri dikali mol pada stream 2 dihasilkan nilainya 0,014 sekian. Lalu soal berikutnya, what is the total conversion of carbon monoxide and hydrogen respectively? Kalau ini totalnya. Totalnya berarti tinggal ditambahkan mol di konversi A, konversi CO di reaksi A ditambah dengan konversi CO di reaksi B. Hasilnya adalah 0,622 sekian. Lalu untuk konversi H2 juga sama perhitungannya, yaitu dengan eh, menambahkan atau menjumlahkan konversi di reaksi A dan reaksi B dengan rumus yang sama, yaitu H2 ini berarti minus 129 ini dibagi minus 3 dikali 107 sekian, ditambah minus 0,96 dikali 1, dibagi 1 kali 176 sekian. Dapatkan nilai konversi H2 totalnya adalah 0,239 sekian.
Nah, itu tadi adalah perhitungan untuk neraca massa pada soal yang telah diberikan. Untuk selanjutnya, oh ya, berarti untuk soal yang pertama ini, poin pertama, komposisi stream 1879 sudah diketahui semuanya tadi. Dan yang kedua, single pass conversion ini sudah diketahui tadi barusan. Yang ketiga juga sudah diketahui. Yang keempat sudah diketahui juga stream dari stream 1 hingga stream 10. Sudah dijabarkan di Excel. Dan yang kelima, determine using spreadsheet the temperature of all stream. Selanjutnya ini untuk soal kelima adalah menentukan suhu dari seluruh stream atau seluruh aliran. Gimana caranya? Kita bisa menggunakan energi balance. Untuk yang pertama, sebelum menghitung energi balance, kita harus mencari dulu data CP. Ini bisa diketahui dari istilahnya literatur. Biasanya di belakang buku termodinamika Van Ness, Smith Van Ness, itu ada data CP untuk komponen CO, CO2, H2, CH4, H2O pada fasa gas maupun di fasa liquid. Ini ada H2O fasa liquid. Untuk ABC-nya sudah diketahui, lalu ini ada delta H pembentukan yang diketahui juga pada buku atau literatur. Yang pertama di sini untuk suhu, menghitung suhu, yang pertama adalah menghitung suhu pada heat exchanger dulu. Gimana caranya? Untuk molnya, dari semua perhitungan energi balance ini, molnya itu didapat dari perhitungan neraca balance sebelumnya. Jadi tinggal menginput nilai mol dari neraca massa sebelumnya yang sudah kita hitung ke dalam perhitungan energi balance ini dengan mengalihkan 0,45. Kenapa dikalikan 0,45? Karena kita pakainya tadi itu basis dari stream 6 dengan nilai 100 lb mol. Nah, padahal stream 6 itu cuma 45%. Konversinya yang masuk ke stream 6 itu cuma 45%. Jadi kita menyesuaikan dengan hal tersebut. Makanya dikali 0,45 semuanya. Dari 0,45 semuanya. Intinya dari stream 1 sampai 10 di energi balance ini, molnya itu dikali 0,45. Suhunya, ini suhu diketahui ditulis di sini. T4, T5, T9 ini suhunya diketahui dari soal. T4, lama-lama. T4, T5, T9. T4, 500 Fahrenheit. T5 ini sama dengan di T6, 200 Fahrenheit. Kenapa? Karena saat 5 ke 6 ini, kan namanya tadi splitter itu suhunya sama. Makanya suhu di stream 5 ini sama dengan 200 Fahrenheit. Lalu di stream 9 suhunya 90 Fahrenheit sudah diketahui. Nah, untuk pada stream 10 ini nilainya belum diketahui. Nanti bisa kita lakukan dengan Coulson. Setelah kita menghitung semuanya dari energi balance. Energi balance pada heat exchanger. Oke, dengan diketahui ya, ini suhunya dari soal. Lalu dimasukkan ini reaktor 4 dan 5, suhunya itu kita ubah menjadi Celcius. Dengan dikurangi 32 dikali 5/9. Ya, rumus biasa lah, Fahrenheit ke Celcius. Lalu untuk yang stream 5 juga sama, diubah ke Celcius. Dengan fasanya semuanya itu dalam bentuk gas. Kecuali H2O, ini bentuknya liquid ya, dalam bentuk air biasa. Selanjutnya kita bisa menghitung delta HF-nya. Gimana ngitungnya? Ini rumusnya panjang banget. Tapi sebenarnya rumusnya ini dari rumus CP atau rumus kapasitas panas.
Rumus kapasitas panas dengan ABCD-nya kan A. A dikali B per A dikali suhu awal dikurangi suhu akhir ditambah ini B bagi dua B yang ini terus ditambah dikali suhu awal kuadrat dikurangi suhu akhir dan seterusnya itu ada rumusnya tinggal masukkan saja. Menyesuaikan. Sama seperti empat lainnya ini rumusnya sama, cuma yang beda itu di ABCD-nya. Kalau yang ini beda, kita pakainya yang liquid, pakai data yang liquid. Kenapa? Karena ya bentuknya liquid. Jadi yang digunakan ini bukan dari T5, tapi dari T boiling water atau 100 derajat Celcius. Untuk nilai T awalnya. Lalu dapat diketahui totalnya sekian dengan eh, delta H sensibelnya atau panas sensibelnya itu adalah dari pengurangan DAF, eh, maaf dari perkalian DAF dikalikan dengan kilomol. Kalau yang ini itu beda. Untuk yang liquid itu didapatnya dari penjumlahan dan dikalikan dengan 508 sekian. Lalunya untuk separator pada stream 9 dan 10 juga sama, rumusnya juga sama, tinggal masukkan nilainya ini berubah dari dari Fahrenheit ke Celsius juga. T10-nya ini dikosongnya tahu enggak. T10 kan tadi belum diketahui. Jadi di sini tuh awalnya dimasukkan nilai ngawur dulu. Nilai acak dulu random. Setelah itu baru nanti digolsik hingga menemukan nilai T10-nya. Ya sama nilainya ini juga sama semua karena ini bentuknya gas semua jadi sama semua. A B C D-nya itu yang dalam bentuk gas tidak yang bentuk liquid. Kalau sensibelnya berarti sama juga tinggal dikali DHF dikali dengan kilomol. Itu totalnya sekian. Nah, setelah ini bisa kita lakukan Golsik ya semoga bisa nol ya. Kita lakukan Golsik untuk nol dengan mengubah selnya yang ini yang biru ke Y0. Berarti nilainya adalah 684, sekian. Ini kenapa kok nggak sama? Kenapa kok nggak 684? Karena ini derajat Celcius. Yang tadi derajat Fahrenheit. Oke, jadi nilai suhu dari stream 4, 5, 9, 10 sudah diketahui. Selanjutnya langsung ke separator energi balance. Di sini ada suhu stream 789. Nilainya ini diketahui semuanya. Stream 789. Stream 9 tadi sudah diketahui ya. 90 Fahrenheit. 7, 6 kan udah ketahui 200. 7 ini juga sama 200 karena ya splitter. Kok 7 sih? Oh enggak, 8 ternyata bukan 6, 8. Nah, 8 di sini itu nilainya sama dengan 9. Kenapa? Karena kan 7 ini karena di separator ini yang keluar itu 9 dan juga 8. Otomatis nilai eh, suhu yang keluar itu sama, yaitu 90 derajat Fahrenheit. Dan ketahui T7-nya 200 sama dengan musim 6, T8-nya 90, T9-nya 90. Ini tinggal menghitung delta HF-nya dengan rumus CP tadi.
Nah, ini T awalnya itu dari T7 dan T akhirnya itu dari 25 derajat Celcius atau suhu ruang, asumsi suhu ruang. Sehingga didapatkan DHF-nya sekian, DH sensibelnya dari pen perkalian. Kalau yang liquid ini ada. Lalu stream 8 juga sama, tinggal dikali sesuai rumus. Suhunya sekian, didapatkan sensibelnya sekian, gitu pula dengan 9. Didapatkan Q-nya adalah 4554 sekian. Untuk stream 7, 8, dan 9. Oke, karena ini tadi kita tujuannya mencari suhu ya, karena suhunya sudah diketahui ya udah selesai. Selanjutnya, mixer energi balance. Mixer energi balance ini diketahui suhunya itu T1 dan juga T10. T10 ini dari tadi, dari hasil Volsik sebelumnya. Lalu untuk T2 ini, seperti yang sudah tertulis, berarti nanti kita harus Volsik. T1 ini 200, jelas diketahui di soal 200. Lalu langsung masuk ke perhitungan soal, perhitungan CP-nya. Dari rumus CP, sama seperti yang sebelumnya, T awalnya itu dari eh, suhu T1 di dalam derajat Celcius, lalu T2-nya itu dari suhu ruang. Sama semuanya, yang ini pakai ABCD yang liquid, lalu ini karena dikali jadi 0, DH sensibelnya. Lalu untuk stream 2 sama juga rumusnya dengan T awalnya suhu. Ini tuh pakai tadi kan ini di Golsik ya. Jadi suhu di sini itu masih ditulis ngawur, tulis random. Bisa ditulis random di sini. Ditulis random dulu. Ini asumsi random ya, misal 300. Nanti ini keluarnya di sini tuh bukan 248 tapi misal 200-an gitu. Jadi nanti hasilnya tidak seperti ini. Ini kan kondisi sudah di Golsik. Setelah itu sama hingga selesai karena ini G semuanya jadi tinggal copas ini juga tinggal dikalikan sama Gmol. Lalu stream 10. Stream 10 sama juga dengan perhitungan sebelumnya yang membedakan ini cuma suhunya saja. Suhunya di stream 10 ini sudah diketahui tadi yaitu 362 sekian. Oke, tadinya kita menghitung nilai T2 dengan Golsik set nilai ke 0. Keliru. Ini set nilai ke 0 dengan mengubah nilai sel ini. Oke. Dengan didapatkan suhunya adalah 478,49 untuk suhu T2. Selesai. Di sini kita mengetahui suhu T1, T2, dan T10 pada mixer energi balance. Selanjutnya, masuk ke reaktor energi balance. Di sini kedua suhunya itu tidak diketahui, baik T2 maupun T10. Kenapa kok nggak sama kayak T2 yang tadi? Karena T2 ini yang dihitung itu streamnya, stream T2, stream 2. Sedangkan di sini yang kita hitung adalah nilai dari reakton reaktornya. Sini. Nilai dari eh, reaksinya yang ada pada reaktor. Untuk reaktan ini sama seperti sebelumnya.
rumusnya sama, dH sensibelnya juga sama, delta H sensibelnya juga sama, reaksi pembentukan A juga sama rumusnya. Nah, ini dikalikan dengan DHF yang diketahui dari data CP atau data literatur. Kenapa? Karena itu adalah reaksi murni atau komponen murni. Jadi bisa dilakukan perhitungan dengan data literatur. Begitu pula dengan reaksi pembentukan di B. Nah, produknya karena ini eh, diketahui TB-nya, TB dan TA ini dari sini. Berarti ini TA dan TB ya. Ini TA dan TB. Oke. Dapatkan nilainya dengan rumus yang sama, sekian dengan T awalnya itu 609 sekian yang harus di Golsik atau solver, lalu T2-nya adalah 25 atau suhu ruang. Dapatkan nilai sebagai berikut. Selanjutnya adalah melakukan solver. Nah, kenapa kok dari tadi kita Golsik kok sekarang solver? Karena di sini ada dua data. Dua data yang harus diketahui. Jadi, biar cepat kita langsung solver saja. Untuk solver, ini kita harus add in dulu, tapi saya sudah ada, jadi langsung bisa dipakai. Solver ini set objektif kita pakai yang harus dinolkan, lalu value of nol, ini biar angkanya harus nol, by changing variable, ini pakai dua data yang ingin diketahui. Lalu pakai GRG nonlinear, karena ini variabelnya nonlinear. Solve hingga nolnya, hingga nilainya adalah nol. Ini berarti suhu di TA dan TB adalah 528 sekian Fahrenheit dan 1129 sekian Fahrenheit. Itu bedanya solver dan juga Gulsik. Lalu selanjutnya ini ada cooler, di cooler terakhir yaitu menentukan suhu pada stream 3 dan stream 4. Di sini suhunya sudah diketahui keduanya. Suhu sudah diketahui keduanya. Suhu T3 itu sama dengan suhu TB. Kenapa? Karena di sini reaksinya kan ada dua. Suhu stream 3 ini berarti dari reaksi kedua, sama dengan suhu pada reaksi kedua, yaitu dari TB tadi 1129 sekian. Sedangkan T4 suhunya diketahui 500 Fahrenheit. Sehingga dapat dilakukan perhitungan delta HF dengan rumus yang sama dengan T awalnya ini T3, T2-nya T3, T2-nya ini 25. Yang sama, DH sensibelnya juga sama, ini juga sama perhitungannya dengan rumus yang sama. Sehingga didapatkan Q-nya adalah 40.000 sekian. Nah, ini saya juga ingin sedikit membahas kenapa ini harus nol, kenapa energi balance-nya harus nol.
penjumlahan dari, padahal kan ini semuanya dijumlah. Kenapa kok harus nol? Karena sistemnya ini adalah adiabatik. Jadi tidak ada perpindahan panas atau kalor dari lingkungan dan sistemnya. Makanya ketika delta HF-nya atau delta H sensibelnya ini ditambahkan, maka semuanya itu harus sama dengan nol karena kondisinya adiabatik. Oke, karena suhunya sudah diketahui semuanya dari stream 1 hingga stream 10 sudah diketahui, maka soal untuk poin kelima juga sudah diketahui. Karena ini karena seluruh soal sudah diketahui, maka soal ini telah berhasil terselesaikan sepenuhnya. Oke, Alhamdulillah sudah berakhir penjelasan untuk soal EAS ATK 2 dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kekeliruan dalam pengerjaan soal maupun ada beberapa kendala dan yang lupa mengerti, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih banyak kepada Prof. Arif karena sudah mengajarkan kepada kami pembelajaran ATK 2 selama 1 semester ini. Dengan begitu, saya akhiri penjelasan soal ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.